Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dengan Mbak Zahwa ya? Iya. Menghubungi saya kemarin ya? Iya benar banget. Oke, sebelum itu Mbak Zahwa perkenalan dulu ya. Kenalkan nama saya Alika. Mbak Zahwa bisa memanggil saya Iris ataupun Mbak Iris. Terserah Mbak Zahwa seenaknya Mbak Zahwa. Tadi naik apa? Motor deket nggak? Lumayan sih, cuman tadi kan memang pagi kan ya saya berangkat, terus juga siswa-siswa kan juga libur, jadi kayak lebih cepat soalnya jalanan. Berarti memang macet nggak? Iya, kalau sebelum jam 7 itu selalu macet. Iya kan banyak kalau orang kerja. Jauh atau enggak? Jauh. Berapa kilo kira-kira? Sebenarnya dibilang jauh juga enggak terlalu, cuma kalau dibilang deket juga berapa ya, paling karena saya bawa motornya enggak yang ngebut gitu ya, jadi ya paling saya Ya, kayak ke kampus gitu nggak? PP dua atau gimana? kemana Bu? Ke kampus. Iya, PT. Dia kan kuliah kan? Iya, Semester berapa? semester 4. Iya, semester 4. Semester 4 ya. Kalau boleh tahu jurusan apa Mbak? BK. Oh, terus kalau di kampus itu sama nggak 20 meter atau? Iya, sama. Kan deketan sini dari kampus. Ini gitu. Saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak. Di sini kita akan melakukan penelitiannya di Jawa Tengah dan yang misalnya keluar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling ini yang punya tahu ceritanya itu yang saya kita akan selalu menjaga asal-asal dan apa yang kita mau bawa akan selalu menjaga rahasianya. Kalau kita makan ini 20 atau 20 Itu cukup sih, cukup ya. Iya, apa ada yang mau kita pendidikan jam? Kalau saya sih yang ngalir aja sih, cuman soalnya saya juga harus ada edukasi. Dan saya juga punya kata ini nanti catatan tidak akan memberikan apakah bisa dimulai silakan Saya kadang kayak apa ya, kecil gitu. Iya, masa kecil gitu sama kayak lihat orang-orang gitu lagi ketika saya apa ya Instagram gitu. Saya tuh beberapa gitu sering banget yang namanya DM gitu. Kenapa itu apa ya, kayak saya di Instagramnya atau nggak di highlight Instagram atau di YouTube-nya itu benar-benar yang kayak mereka tuh banyak gitu kegiatannya, banyak kegiatannya kayak ikut organisasi semacam itu, terus juga mereka juga di kampus yang kayak tetap gitu. Terus apa ya, membuat saya tuh kadang nggak ngerasa waduh aku gini aja ya, aku nggak apa ya, mungkin nggak seperti mereka, atau aku tuh ngerasa tuh jalanku di situ kayak semacam aku pun bahkan mungkin bergerak cuman kayak lambat gitu dibandingkan dengan kayak orang apa ya, kayak biasa gitu gitu. Nah itu tuh kadang buat saya kayak merasa apa ya, kayak bahkan waktu itu saya beberapa kali sempat kayak apa ya, sempat off Instagram gitu karena saking buka Instagram tuh kayak bikin saya tuh kayak terus kehidupan sosial yang mungkin jauh berbeda dengan kehidupan saya gitu. Berarti tadi mengatakan bahwa Jawa itu trigger ya melihat orang tua gitu. Lalu Mbak Jawa apakah ada awal mulanya
pencapaian orang lain gitu. Apa ya, juga bingung sih. Kalau itu tuh aku ngerasainnya mungkin pas dari SMA ya, kayak udah kenal sama yang namanya insecurity gitu. Dan yang ente kayak apa sih, buka media sosial tuh bikin apa ya, jadi toksik gitu loh ke depan, jadi toksik ke diri sendiri. Kalau aku tuh jadi hidup apa ya, kayak ngerasa kehidupan itu kayak nggak worth it, aku nggak yang beda gitu sama orang lain. Mungkin kehidupannya kalau saya sudah lihat dari media sosial tuh kayak yang wow gitu, kayak yang spesial gitu dari saya. Merasa tidak wow itu kalau sekarang itu kayak mereka itu apa ya, misalnya mereka ini kayak yang kegiatannya tuh banyak. Aku kan sering lihat kan di Instagram kayak teman-teman saya dari teman SMA ataupun dari teman-teman SMP itu highlightnya tuh kayak yang banyak gitu. Isinya tuh kayak yang kegiatan-kegiatan organisasi ini, organisasi ini. Sedangkan saya tuh apa ya, nggak bisa gitu loh seperti mereka. Soalnya saya tuh juga ngerasa bahwa kayak kapasitas saya tuh terbatas gitu. Saya juga nggak kayak kenapa saya nggak bisa jadi mereka gitu, kenapa saya nggak bisa kayak yang banyak banget kayak kegiatan-kegiatan. Karena kan sebenarnya kalau dihitung sejak pas semester saya kuliah tuh saya lebih sering yang namanya kuliah itu udah kuliah pulang gitu, udah gitu aja, nggak yang apa ya, nggak yang itu kegiatan sebanyak itu. Mbak Jawa sendiri tuh kayak kehidupannya biasa biasa. Tapi apakah ada yang lain yang menurut Mbak Jawa ya worth it gitu loh, Mbak Jawa tuh kuliah Sebelumnya terima kasih kehidupannya Mbak Mbak Ila ya. Worth it. Maksudnya untuk saya Jadi sendiri. oh ya, sebelumnya juga saya mau Apa ya, mungkin saya hal yang tadi Mbak Ila kuliah ceritakan itu karena cerita yang saat ini ya tetap Mbak Ila ada sampaikan hal-hal setelah yang itu kayak membuat hanya saya kita saja yang tahu. kita mungkin kan ya cuma kuliah aja Saya gitu ya, mencoba kayak ketemu untuk sama teman-teman dosen gitu, kembali ya, make sure. Jadi juga Mbak Ila ini untuk semester ini saya juga lagi mengalami apa ya, salah bukan kayak jadi pengurus UKM di gitu, mana UKM. Mbak Ila ini pernah Memang waktu itu kayak memang waktu itu apa ya, kegiatannya itu juga nggak yang tiap kayak rapat atau kayak dan alasannya gimana ya, pun nggak yang sepele sebanyak itu, cuman kadang itu juga kayak terus dari situ dia tuh kayak udah sedikit gitu ya. Lalu apakah ada cara karena kamu make up dan mengatasi hal karena itu dan yang Bila berdasarkan pengakuan terus awalnya tuh Bila cuman ya udah nggak apa-apa mungkin sih dokter kalau ini perkuliahan kayak ya mungkin kalau kenapa sama gitu kan saya ada kesempatan terus akhirnya dari sini terus apa ya, ya mulai tahu terus saya juga awalnya sama orang lain, terus kayak juga ketemu sama teman-teman banyak, terus juga kayak apa ya, pernah juga waktu di Bogor pertama itu jadi apa dipilih jadi CEO. Nah itu mereka membuat saya kayak oh ya value itu dan juga masih ada kayak apa ya, masih belum kelihatan gitu loh, walaupun memang nggak sebagai orang lain. Cuman biasanya jadi masalah itu sekarang kegiatan saya yang beberapa saya suka itu jadi berkurang. Jadi yang namanya saya hobi-hobi saya tuh saya udah nggak pernah ngelakuin itu. Jadi kayak yang biasanya saya kalau misal saya merasa rendah diri atau apa saya ngelakuin hobi itu sekarang kayak justru nggak bisa. kenapa kok nggak bisa? Nggak bisa tuh karena mungkin juga kayak sibuk gitu. Tapi kok dipikir-pikir kemarin juga semester lalu juga sibuk, cuman entah kenapa di situ kayak minat saya tuh kurang gitu loh. Kan saya hobinya itu kayak nulis sama baca buku, dan itu tuh terakhir saya nulis itu udah beberapa bulan yang lalu. Dan biasanya kan kalau baca buku tahun lalu itu saya sebulan ini bisa kayak setidaknya kalau misal liburan waktu libur kemarin itu saya bisa sampai kayak lebih dari 10. Tapi sekarang tuh bahkan libur kemarin tuh saya cuma baca berapa buku, terus bulan ini tuh kayak yang bener kayak setidaknya baca tuh kayak lama banget gitu loh. jadi nulis buku berarti ini karena dimarahin mama
aduh kok kayak Iya, kayak gitu ya, kayak nggak ada yang ini nggak berpikir nggak ada yang bisa ngomong nggak ada yang bisa langsung saya lakuin. bahasa yang baik dan juga kayak kamu nah bener-bener opening ketika ngomongnya tuh balik lagi ke sosial ikut organisasi reaksinya terus juga ikut UKM tuh kok Mbak Zawa malah mengatakan Mbak Zawa ya ikutnya gini-gini aja Gimana ya, soalnya dalam soalnya kan juga mungkin apa ya, kayak saya tuh punya ekspektasi yang kayak yang bakal kayak yang di situ atau bagaimana. Tapi kalau dipikir-pikir saya juga kalau Mbak Zawa kan ini hubungan dengan ya tapi kok Mbak Zawa mengatakan bahwa kalau tidak sibuk terus ngapain soalnya mungkin apa ya, kegiatan mungkin saya pingin kayak kegiatan yang saya sukai, cuman untuk kalau sibuk-sibuknya itu tadi saya sempat notice apa ya, awalnya iya kan saya tuh nggak bisa orang yang tadi bilang juga kan psikiaternya biasanya kalau beda orang kan kayak tidurnya yang malam gitu, biasanya ya ikut kegiatan tuh kayak bisa kayak rapat atau kegiatan apa tuh yang sampai ganti lagi sampai jam ganti lagi ya jam 10 lah pulangnya dari nongkrong nah tapi saya tuh nggak bisa gitu karena ini dari yang kedua kapasitas saya tuh saya juga dia paham sama kapasitas saya sendiri gitu. Kalau misal saya tuh nggak bisa yang kayak lama-lama kegiatan gitu, soalnya kalau misal udah jam 9 ya saya udah harusnya tuh kan sebenarnya saya harus tidur gitu. Itu sih. Terus juga ya mungkin gampang capek, ngerasa kadang kehidupan saya tuh kayak yang ini kayak kenapa nggak bisa gitu, kayak yang kayak dengan dokter yang ketiga kayak pulang sampai malam atau ganti lagi apalagi kan saya juga punya orang tua kan ya, maksudnya saya tinggalnya sama orang tua, saya juga kuliahnya bukan anak rantauan, dan itu kayak yang dibatasin gitu loh. Jadi kalau misalnya udah jam segini ya udah disuruh pulang. itu kan omongan dokter yang ketiga ya betul udah ada jadwalnya gitu ya jadwal dan Mbak Zawa juga seperti kapasitas dirinya terus Mbak Zawa juga mengatakan flat ya jadi intinya tadi Mbak Zawa juga bisa masuk ada lagi ikut organisasi terus jadi JO selalu kepletannya terus Mbak Zawa tuh Kepletannya tuh ya apa ya, kepletannya tuh mungkin kalau saat ini saya mungkin nggak yang terlalu masa demikian ya kalau flat, cuman ketika saya kayak buka Instagram gitu saya jadi kayak ngerasa sebenarnya yang saya lakuin tuh kayak biasa banget gitu ya, kayak yang nothing special gitu. Kok boleh tahu dari momen apa? Ya ada sebenarnya sih tahu ya Mbak Jawa tahu kapasitasnya. Dan Mbak Jawa tidak bisa menormalisasikan tersebut dengan orang lain. Ya Mbak Jawa sadar. Tapi kenapa Mbak Jawa selalu sepertinya selalu menuntut ke diri Mbak Jawa bahwa ya Mbak Jawa harus seperti orang lain. Padahal nilai tersebut tuh bisa dikatakan itu termasuk untuk irasional pada diri Mbak Jawa yang untuk menjadi yang lain itu dari aktivitas eventnya yang dimana Mbak Jawa awal dari semester awal dari Mbak Jawa sudah mengatakan tentang apa ya insentif yang ada pada diri Mbak Jawa. Itulah yang menyebabkan irasional itu muncul. Padahal seharusnya itu menurut saya kapasitas Kita balik lagi ke tentang kata Mbak Jawa tadi kapasitas setiap orang ya berbeda. tentang Lalu kenapa psikiaternya Mbak tiga berarti Ila ini tanyanya untuk psikiater yang ketiga pertanyaan Ila ini Apa ya sebenarnya saya juga nggak pengen ya kayak gitu, karena saya juga tahu kalau misal orang-orang tuh apa ya pasti juga punya jalannya masing-masing, mereka juga punya garis gitu. Saya
kadang tuh saya masih khawatir gitu tentang masa depan saya dan orang-orang kalau misalnya saya lihat mereka yang kayak banyak pengalaman kayak yang kayak apa ya alasan sih yang datang kayak yang gitu kayak ini tuh gitu saya masih mikir gitu mereka terus yang kalau ini kayaknya pasti mereka udah saya soalnya sebenarnya apa ya soalnya saya tuh selain ngerasa itu kan saya juga cemas gitu sama masa depan saya kayak setelah lulus nanti saya bakal jadi apa bagian saya juga kuliahnya kan di pendidikan dan itu membuat saya lebih ahli dalam menilai Ila daripada Ila. Karena saya kuliah di pendidikan di mana psikiater ini berpikir bahwa new life nya Ila ini adalah bentuk pelarian Ila. Gaji gue itu sangat tidak disejahterakan sekali. Nah itu kadang kan juga ya saya juga mikir loh saya itu kuliah kan yang mahal-mahal pada saya itu juga terbilang yang nggak murah masa apa ya kadang saya juga kayak pengen ngasih semacam feedback gitu dari apa ya bukan feedback kayak semacam cashback gitu ke orang tua saya gitu soalnya terus kayak apa ya udah terpontang-panting gitu kayak yang pulang buat saya bisa kuliah untuk melepaskan satu trauma atau apa tuh pasti kayak ada hal yang pengen kita lakuin kayak ibaratnya tuh emang melepaskan trauma yang lain kalau itu tuh udah terhitung kayak 2 digit itu ada manusia 2 digit selama 4 itu terus saya tuh waktu pas selama dari perspektif profesi kayak psikiater atau kayak gimana itu pasti mereka punya pemikiran sendiri yang dimana akhirnya mereka menyimpulkan kayak oh ini anak pasti ada keinginan buat cuma alibi gitu kayak kita cuma akhirnya mulai sekali kita pelarian aja balik lagi ada kemungkinan kita bisa tarik kemungkinan di situ kalau misalkan bicara saya orang psikiater itu kayak gini-gini aja mikirnya kayak gitu. Terus yang ketiga tadi saya sempat tulis juga psikiaternya tuh kan sampai bilang kayak udah kamu gak usah balik lagi gitu. Itu memang gak bisa dibenarkan ya itu orang lain karena juga kuliah di sini nanti kerjanya gimana terus hal itu apakah dapat membantu dan lebih baik ke depannya ya justru kayaknya cuma menghambat diri saya aja sih kayak kita pikir secara logika ya hidup tuh kayak memang di penerimaan Mbak Ila ini kalau misalkan saya di posisi Mbak Ila juga itu tuh emang gak enak apaan sih tiba-tiba kayak gini gitu cuman kalau misalkan kita lihat dari sisi mereka itu mereka sebenarnya saya hari mereka tuh untuk hari ini ya tuh jauh-jauh 1 jam perjalanan seringkali saya jadi kayak Ila sendiri aja tetap aja gitu obatnya juga gak diminum dari obatnya gak diminum sesuatu yang bikin saya mungkin tentang masa depan worse lebih buruk atau setidaknya saya bakal kerja apa itu kan juga dipantau sama mereka yang bikin mereka kayak apa istilahnya kayak gedek ini anak ayolah kamu tuh udah jauh datang ke sini ketemu kita udah kita kasih kamunya digituin gitu depannya gimana gitu ya lalu apakah Mbak untuk memastikan pemikiran tersebut sarannya yang disebut ya saya tuh biasanya kalau misalnya kayak gitu saya ngelakuin hobi yang saya senang tapi itu masalahnya saya apa ya paham posisi Mbak Ila ya kayak kita sebagai sosok manusia tentu pengen dapat bilang minat saya terhadap hobi kayak saya nih saya pengen nulis cuman saya mungkin pengen baca kita buku yang kayak novel yang kayak kita harus beber yang niat banget lagi bahwasannya mungkin misal saya bilang yang ketiga ini ya aku kangen saya tapi nggak pernah yang mikir kayak aku harus aku yang langsung kayak buka laptop yang mungkin pemikirannya di Mbak Ila yang premis pasti atau apa punya nggak mungkin inginnya di lemah kayak lembutkan beda kayak gimana sekarang tapi waktu pas saya mau lakuin itu
Mbak Ila juga punya hal yang sedih nggak bisa gitu itu apa ya, nggak ada motivasi sama sekali gitu. wajar Karena akan waktu itu saya udah hanya saja mungkin pasien Mbak Ila yang psikiater seperti itu mungkin kita bisa anggap bahwa psikiater ini memang udah punya sikap seperti itu. Saya cuma baca buku Memang udah megah dari bawaannya yang menerima seperti tadi ya udah beda karena jadi kita lebih senang kita tuh diri kita tuh senangnya lebih senang dilembutin, dibaikin. Maksudnya yang tegas yang itu baik, cara dia bersikap ke kitanya kebersamannya nggak masuk gitu. Kenapa kok asalnya bilang padahal kan dulu sering sekali pertemanan atau kalau pertemanan sih enggak ya, karena kan mungkin saya juga ini sih, saya kan pertama kali kayak yang sebelumnya jadi mahasiswa terus waktu pas liburan saya jadi apa ya, di pengurus UKM juga, karena itu kan sebuah kayak apa ya, transisi dari kehidupan saya yang kayak itu jadi ke kayak pengurus gitu. Dan emang sebelumnya waktu itu saya pernah ikut kepanitiaan, cuman kayak apa ya, enggak yang sebanyak itu loh, kan saya cuman anggota dan jika anggota aslinya itu saya juga banyak. Nah itu kayak saya tuh masih punya banyak waktu luang gitu. Nah sedangkan sekarang ya memang enggak yang selalu kayak rapat atau apa, cuman gara-gara itu tuh mungkin kayak saya tuh jadi kesedot dan akhirnya membuat saya tuh hilang minat gitu sama. Padahal sebenarnya kalau saya lagi masa sedih atau apa tuh, kalau masa rendah diri itu saya biasanya kayak berusaha untuk melakukan diri saya. sebelumnya tuh memang menurutku gitu ya, organisasi UKM terus Mbak Jawa mulai Kita ambil anggapan aja Mbak ya. awal masuk kuliah ini Psikiater tadi yang Mbak itu bisa kita anggap mungkin dia masih terlalu profesional dalam beliau dalam Apa ya, profesinya ada sekarang udah kayak coba yang memaksa, dimana cuma ya itu memang nggak faktor yang sebenarnya. sebenar enjoy gitu, cuma Mbak kayak diri Mbak Ila bersama sendiri. membalikkan gitu. Kita ambil anggapan bahwa psikiater yang Mbak Ila anggap beda ini ya udah berarti memang pembawaan aja kayak yang satu tadi tegas tapi kemudian ke kita yang nggak masuk. Terus yang kedua yang Mbak Ila mau ini mungkin bisa dibilang dia psikiater ayam, maksudnya yang baru gitu, baru terjun. Oh udah Setelah itu saya merasa bersalah gitu loh. Apa lah dulu itu saya tahun lalu tuh kayak sering nulis juga banyak baca buku, tapi sekarang hilang gitu loh. Kalau susah saya malah berpikir sendiri gitu, kayak kok apa ya, padahal saya tuh itu loh gitu, tapi kenapa aku ngelakuin kayak ya bisa kita anggap juga bahwa saya tuh kerasa kayak yang umur juga pasti ada malah jadi nggak enjoy gitu kan, lebih kuliah walaupun dari kita hobi saya, tapi kalau saya ngelakuin kayak enjoy itu kan bikin saya merasa lebih sering apa ya, daripada yang masih merasa kayak malah kalau ngelakuin malah jadi stres sendiri, karena itu tuh bukan berasal dari motivasi saya tapi dari paksaan saya. sebelum bisa yang tadi memperlakukan Mbak Ila itu sih kalau dari saya pribadi dari saya Mbak Ila ini alangkah baiknya coba untuk berpikir tadi kan mereka beda, apa sikap mereka tuh beda-beda kan, yang dari tiga ini yang dua ini cukup menyebalkan Mbak Ila ambil Apa ya, kalau mungkin menumbuhkan motivasi itu pelajaran kayak minggu lalu saya kalau sekarang kayak apa ya, psikiater kayak yang baik banget cari-cari untuk yang dua ini yang menyebalkan ini anggap aja saya tuh sebenarnya pinjam ya udah sih orang yang nggak itu kan ditulis ini sekarang biasanya ketika mungkin mereka baik juga mungkin sehari selesai, tapi semester itu masih on proses gitu.
tapi kayak saya mikir udahlah ini aja gitu, kayak cuman yang kecil-kecilan dulu lah. Kalau dipaksa sebenarnya juga nggak yang bikin saya ini, jadi kayak udahlah pelan-pelan aja gitu, yang penting juga ada progres juga. Mbak masih merasa takut ya, saya rasa Mbak Ila ini nggak perlu merasa takut seperti itu, karena saya melihat, saya merasa juga bahwa Mbak Ila yang sekarang ini udah lebih, saya baru ketemu Mbak Ila beberapa kali memang, cuma saya merasa bahwa Mbak Ila saya udah dari sebelumnya, saya rasa sekedar cat rambut psikiater yang sekarang kan juga udah cukup baik. Saya rasa juga psikiater yang sekarang ini sudah bisa melakukan itu, walaupun dengan cat rambut atau pasti butuh istirahat. Nggak semua hal ya itu bisa Mbak Ila lakukan. Mbak Ila juga pasti udah tahu Mbak Ila pengen Mbak Ila lakukan untuk istilahnya nunjukin ke dia kayak itu sembuh gitu. Mbak Ila pasti udah tahu apa yang Mbak Ila lakukan. kayak Iya sih, lebih ke itu belajar aja. juga nggak udah pasti ada karena Bella coba ingin bersemangat, ingin termotivasi. Saya Bella juga dulu aku udah tanpa obat ya, jadi masih, tapi udah nggak mampu atau gimana? karena tubuh kita juga butuh istirahat. Sebenarnya kita sebenarnya kita harus untuk kita selalu atau Kenapa ini nggak teratur lagi? Kan dokternya pasti baik. sudah cukup beda dari lain, padahal dengan kenyataan bahwa kehidupan saya cukup padat, nggak sama dari masuk organisasi, Saya setuju sama dokternya Mbak Ila, karena ya benar yang dikatakan dokter itu nggak akan sembuh kalau misalkan ya sepertinya juga waktunya sudah melebihi waktu yang pasti ya Mbak. mungkin biar kedepannya Mbak Ila Sampai di sini lebih dirajin lagi. Kan Mbak Ila mau membuktikan psikiater yang berbeda ini tadi yang menyebalkan dua ini